Halo, selamat datang di Retak Janji. Sebelum kita mulai kisah nyata yang mengejutkan ini, jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Kisah ini menceritakan tentang Naya. Naya adalah seorang istri yang penuh kasih sayang. Naya dan Dimas, suaminya, baru saja merayakan hari jadi pernikahan mereka yang ketiga. Kehidupan Naya dan Dimas sangat tenang, sangat damai, tanpa ada gangguan apapun. Setiap pagi, Naya selalu menyiapkan sarapan kesukaan Dimas. Dimas pun selalu menatap Naya dengan penuh cinta sebelum Dimas berangkat kerja. Naya merasa dirinya adalah wanita paling beruntung di dunia ini. Namun, kebahagiaan Naya mulai terusik ketika sebuah telepon berdering di malam hari. Dimas mengangkat telepon itu dan wajah Dimas berubah menjadi sangat serius. Naya menatap Dimas dengan penuh tanda tanya. Dimas lalu menutup teleponnya dan menghela napas panjang. Naya, panggil Dimas pelan. Rina, kakakku, akan pindah ke kota ini. Rina akan tinggal bersama kita untuk sementara waktu. Naya terdiam. Naya selalu berusaha menjadi istri yang baik, jadi Naya langsung mengangguk setuju. Naya tidak tahu bahwa keputusan itu adalah awal dari sebuah badai besar yang akan mengubah hidup Naya selamanya. Keesokan harinya, Rina tiba di rumah Naya dan Dimas. Rina datang membawa 3 koper besar. Naya menyambut Rina dengan senyum yang sangat ramah. "Selamat datang, Kak Rina," sapa Naya lembut. Rina hanya tersenyum tipis. Matanya menyapu seluruh ruangan tamu Naya dengan tatapan yang sulit diartikan. Rina tidak langsung membalas sapaan Naya. Rina justru menatap Dimas dan memeluk Dimas dengan sangat erat. "Dimas, rumahmu kecil sekali ya sekarang," ucap Rina dengan nada yang terdengar seperti candaan, namun membuat hati Naya sedikit tertohok. Naya berusaha menepis perasaan tidak nyaman itu. Naya lalu membantu Rina membawa koper-koper tersebut ke kamar tamu. Di dalam kamar, Rina mulai mengatur barang-barangnya. Naya menawarkan bantuan, namun Rina menolaknya dengan nada dingin. "Tidak usah, Naya. Aku lebih suka mengatur barangku sendiri. Kamu urus saja dapurmu," ucap Rina tanpa menatap bata Naya. Naya melangkah keluar dari kamar tamu dengan perasaan yang sangat aneh. Ada sesuatu di balik nada bicara Rina. Sesuatu yang membuat Naya merasa posisinya di rumah ini sedang diuji. Malam itu, Naya memasak hidangan istimewa untuk menyambut Rina. Naya menghabiskan waktu berjam-jam di dapur, memastikan semua masakan terasa sempurna. Saat makan malam tiba, Dimas duduk di meja makan dengan wajah gembira. Rina duduk di hadapan Naya. Naya mengambilkan nasi untuk Dimas, seperti kebiasaan Naya setiap hari. Namun, tiba-tiba, Rina mengambil mangkuk sayur dan langsung menuangkannya ke piring Dimas. "Dimas tidak suka sayur yang dipotong terlalu besar, Naya. Kamu harusnya tahu itu," tegur Rina dengan suara yang sangat tenang tapi penuh penekanan. Naya terkejut. Naya menatap Dimas, berharap Dimas mengatakan sesuatu untuk membela Naya. Tapi Dimas hanya tertawa kecil. "Tidak apa-apa, Naya. Kak Rina memang sangat hafal kebiasaanku sejak kecil," ucap Dimas santai. Perkataan Dimas itu bagaikan jarum kecil yang menusuk hati Naya. Naya menundukkan kepalanya, menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Naya merasa semua usahanya malam ini tidak dihargai sama sekali. Setelah makan malam selesai, Naya mencuci piring sendirian di dapur. Naya mendengar tawa Dimas dan Rina dari ruang keluarga. Mereka terlihat sangat akrab, bercerita tentang masa kecil mereka. Naya merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Naya mengusap air matanya yang tanpa sadar menetes. Naya mencoba meyakinkan dirinya sendiri. "Ini hanya sementara, Naya. Bersabarlah. Rina adalah kakak kandung Dimas." Naya menarik napas panjang, berusaha menenangkan gemuruh di dadanya. Setelah mencuci piring, Naya berjalan menuju ruang keluarga dengan membawa piring berisi buah-buahan. Saat Naya meletakkan piring itu di meja, Rina menatap Naya dengan tatapan yang sangat tajam. "Naya, besok kamu tidak perlu masak sarapan. Aku yang akan memasak untuk Dimas. Dimas pasti rindu masakan rumah yang sesungguhnya," ucap Rina dengan senyum sinis. Naya terdiam kaku. Dimas lagi-lagi hanya mengangguk setuju. Malam itu, Naya tidak bisa tidur. Naya terus memikirkan perkataan Rina. Naya mulai merasa
Rina perlahan-lahan sedang mengambil alih perannya sebagai istri. Seminggu telah berlalu sejak Rina tinggal di rumah itu. Suatu pagi, setelah Dimas berangkat kerja, Naya baru saja kembali dari pasar. Ketika Naya membuka pintu rumah, Naya sangat terkejut. Ruang keluarga Naya sudah berubah total. Sofa yang tadinya menghadap ke taman, kini dipindahkan. Pajangan dinding yang Naya beli bersama Dimas sudah diturunkan dan diganti dengan bingkai foto lama milik Rina. Naya berdiri mematung di ambang pintu. Naya menjatuhkan kantong belanjaannya karena saking terkejutnya. "Apa-apaan ini?" batin Naya menjerit. Rina muncul dari dapur sambil memegang cangkir kopi. "Ah, Naya, kamu sudah pulang? Aku sedikit mendekorasi ulang ruangan ini. Penataanmu sebelumnya sangat membosankan dan membuat ruangan terasa sempit," ucap Rina dengan nada santai, seolah-olah Rina tidak melakukan kesalahan apapun. Hati Naya bergetar hebat. Ruangan ini adalah hasil desain Naya dan Dimas. Ini adalah rumah Naya. Mengapa Rina mengubahnya tanpa izin? Naya menatap Rina dengan dada yang naik turun menahan emosi. Naya memberanikan diri untuk berbicara. "Karina, tolong jangan mengubah tata letak rumah ini tanpa bertanya padaku. Ini rumahku dan Dimas." Suara Naya bergetar, namun Naya berusaha terdengar tegas. Rina meletakkan cangkir kopinya dengan keras ke atas meja. Terdengar suara benturan yang membuat Naya sedikit mundur. Rina menatap Naya dengan tatapan merendahkan. "Rumahmu, Naya, asal kamu tahu, rumah ini dibeli dengan uang Dimas. Dan Dimas adalah adikku. Aku berhak melakukan apapun di rumah adikku sendiri," balas Rina dengan nada yang sangat menyayat hati. Naya tertegun. Mulut Naya terkunci rapat. Air mata Naya akhirnya jatuh. Malam harinya Naya menceritakan kejadian itu kepada Dimas. Naya berharap Dimas akan mengerti perasaannya. Tapi, apa jawaban Dimas? "Sudahlah Naya, Karina hanya mencoba membantu membuat rumah kita lebih nyaman. Jangan terlalu sensitif. Kamu harus belajar mengerti Karina," ucap Dimas sambil membalikan badannya untuk tidur. Hati Naya hancur berkeping-keping. Dimas sama sekali tidak membela Naya. Ketegangan di rumah itu semakin menjadi-jadi. Rina kini tidak hanya mengatur perabotan rumah, tapi Rina mulai mengatur jadwal hidup Naya. Suatu pagi, Naya berniat pergi ke rumah temannya, Rani. Naya sudah berpakaian rapi dan bersiap keluar. Tiba-tiba, Rina menghalangi langkah Naya di ruang tamu. "Kamu mau kemana, Naya?" tanya Rina dengan nada menginterogasi. "Aku mau ke rumah Rani, Kak. Ada urusan sebentar," jawab Naya sopan. Rina menyilangkan tangannya di dada. "Dimas sedang bekerja keras mencari uang dan kamu malah asyik keluyuran. Pakaian Dimas belum disetrika semua. Cepat kembali ke belakang dan kerjakan tugasmu sebagai istri," perintah Rina dengan suara melengking. Naya terbelalak. Naya merasa dirinya diperlakukan seperti seorang pembantu, bukan seperti nyonya di rumah ini. Naya berusaha menahan air matanya yang mendesak keluar. "Pakaian Dimas sudah aku cuci, Kak. Tinggal disetrika nanti sore. Aku hanya pergi sebentar," jelas Naya memohon pengertian. Rina tertawa meremehkan. "Istri macam apa kamu ini? Nanti sore kamu bilang. Bagaimana kalau Dimas mendadak butuh kemejanya? Kamu sangat egois, Naya," ucap Rina tajam. Perkataan itu membuat hati Naya terasa seperti diiris sembilu. Naya tidak ingin berdebat lagi. Dengan langkah gontai, Naya kembali ke kamarnya. Naya membatalkan janjinya dengan Rani. Di dalam kamar, Naya duduk di tepi kasur dan menangis sesenggukan. Naya merasa kehilangan kebebasannya. Rumah yang dulu menjadi istananya, kini berubah menjadi penjara yang sangat menyesakkan. Naya terus menangis, bertanya-tanya dalam hati, mengapa Dimas membiarkan Rina bertindak sejauh ini. Sore harinya, Naya menyetrika semua kemeja Dimas dengan air mata yang masih terus mengalir. Naya merasa lelah. Bukan lelah fisik, melainkan lelah mental. Setiap kali Naya melihat wajah Rina, hati Naya selalu dipenuhi ketakutan dan rasa cemas. Beberapa hari berlalu, suasana rumah terasa sangat dingin. Naya sedang berjalan menuju dapur untuk mengambil segelas air. Tiba-tiba, langkah Naya terhenti di balik dinding lorang. Naya mendengar suara Rina dan Dimas yang sedang berbicara di ruang kerja Dimas.
Pintu ruang kerja itu sedikit terbuka. Naya menahan napasnya. Naya mendekat secara perlahan untuk mendengarkan. "Dimas, jujur saja, kakak merasa kasihan padamu," ucap Rina dengan nada yang dibuat selembut mungkin. Naya itu terlalu manja. Naya tidak tahu cara mengurus suami dengan benar. Lihat saja, rumah selalu berantakan kalau kakak tidak turun tangan. Mendengar namanya disebut, jantung Naya berdegup kencang. Naya memejamkan mata, berharap Dimas akan membantah ucapan Rina. Naya menunggu suara Dimas membelanya. "Iya kak, Naya memang kadang kurang peka." Dimas juga sering capek kalau harus menegur Naya terus. Balas Dimas pelan. Dek, hati Naya hancur seketika. Dunia Naya serasa runtuh mendengar ucapan suaminya sendiri. Naya menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan isak tangis agar tidak terdengar. Suami yang sangat Naya cintai, suami yang selalu Naya layani dengan sepenuh hati, tega menyetujui fitnah yang diucapkan Rina. Naya tidak sanggup mendengar kelanjutannya. Naya berlari kembali ke kamarnya, mengunci pintu, dan membenamkan wajahnya di atas bantal. Naya menangis sejadi-jadinya. Perasaan dikhianati menyelimuti seluruh relung hati Naya. Mengapa Dimas berubah? Mengapa Dimas lebih mempercayai Rina daripada istri yang menemaninya setiap malam? Naya merasa sangat sendirian. Naya merasa tidak berharga. Malam itu, saat Dimas masuk ke kamar, Naya berpura-pura tidur. Naya memunggungi Dimas. Dimas sama sekali tidak menyadari bahwa bantal yang Naya gunakan sudah basah kuyup oleh air mata keputusasaan. Sikap Dimas kini mulai berubah drastis secara terang-terangan. Saat sarapan, Dimas selalu membandingkan masakan Naya dengan masakan Rina. "Naya, sup ini kurang garam. Kamu harus belajar dari Kak Rina. Masakan Kak Rina selalu pas di lidahku," ucap Dimas sambil meletakkan sendoknya. Naya menatap Dimas dengan tatapan nanar. Rina yang duduk di samping Dimas tersenyum penuh kemenangan. Naya hanya bisa menunduk, meremas ujung bajunya dengan kuat. "Maaf mas, besok aku perbaiki," jawab Naya dengan suara bergetar. Tapi Rina langsung menyela. "Tidak perlu besok Naya, biar nanti kakak saja yang memasak untuk Dimas. Dimas butuh asupan yang bergizi untuk bekerja, bukan makanan hambar seperti ini." Perkataan Rina benar-benar merendahkan martabat Naya sebagai seorang istri. Naya menatap Dimas lagi, namun Dimas justru mengangguk setuju pada Rina. Naya bangkit dari kursi meja makan dengan air mata yang menggenang. Naya berjalan cepat meninggalkan ruang makan. Naya tidak sanggup lagi berada di ruangan yang sama dengan mereka. "Naya, kamu mau kemana? Aku belum selesai bicara," seru Dimas dari ruang makan. Tapi Naya tidak peduli. Naya terus berjalan masuk ke kamar dan membanting pintu. Naya terduduk di lantai kamar, menyandarkan tubuhnya di balik pintu yang dingin. Naya menangis memeluk lututnya sendiri. Kesedihan yang Naya rasakan kini perlahan mulai berubah menjadi sebuah tekad. Naya menyadari satu hal. Jika Naya terus diam dan mengalah, Rina akan sepenuhnya mengambil alih rumah ini dan menghancurkan pernikahannya. Naya mengusap air matanya dengan kasar. Di dalam keheningan kamar itu, Naya berjanji pada dirinya sendiri. Naya harus melawan. Naya harus merebut kembali suaminya dan menjaga keutuhan rumah tangganya, apapun rintangannya. Pagi itu, Naya bangun dengan pandangan yang berbeda. Naya tidak lagi ingin menjadi istri yang hanya bisa menangis di pojok kamar. Naya menetapkan tujuan yang jelas. Naya akan membuat batasan yang tegas untuk Rina di rumah ini. Naya keluar dari kamar dengan langkah mantap. Saat Naya melihat keranjang pakaian kotor, Naya menyadari bahwa Rina selalu mencampurkan pakaian kotornya dengan pakaian Dimas dan menyuruh Naya mencucinya. Naya mengambil pakaian kotor Rina, memisahkannya, dan meletakkannya kembali di depan kamar Rina. Tidak lama kemudian, Rina keluar dari kamarnya dan melihat keranjang pakaiannya. Rina langsung berteriak memanggil Naya. "Naya, apa maksudnya ini? Kenapa bajuku kamu pisahkan dan tidak kamu cuci?" teriak Rina dengan wajah memerah. Naya berjalan mendekat, menatap Rina dengan tenang namun berani. "Maaf Kak Rina, mulai hari ini urusan pribadi Kak Rina tolong kakak urus sendiri.
Aku hanya mencuci pakaian suamiku, jawab Naya tegas. Mata Rina melotot lebar. Rina jelas tidak menyangka Naya akan berani melawan. Rina mengepalkan tangannya. Kamu berani melawanku, Naya? Kamu lupa siapa aku di keluarga ini. Ancam Rina dengan suara bergetar karena emosi. Naya tetap berdiri tegap, tidak mundur selangkah pun. Aku tidak melawan, Kak. Aku hanya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ini adalah rumah tanggaku dengan Dimas, ucap Naya dengan suara yang jelas. Rina menatap Naya dengan tatapan penuh kebencian. Rina lalu tersenyum licik. Oh, jadi kamu mau bermain api denganku, Naya? Baiklah, kita lihat saja siapa yang akan dibela oleh Dimas, desis Rina tajam. Naya memalingkan wajahnya dan berlalu pergi, meninggalkan Rina yang masih berdiri dengan amarah yang memuncak. Naya tahu ini baru permulaan dari sebuah konflik yang jauh lebih besar. Rina pasti akan merencanakan sesuatu untuk membalas dendam pada Naya. Sore itu, saat Dimas pulang dari kantor, Rina sudah menunggunya di ruang tamu. Rina sengaja mengacak-acak rambutnya dan membuat wajahnya terlihat sangat pucat. Saat Dimas masuk, Rina langsung menangis terseduh-seduh. Dimas, hik-hik, kakak tidak kuat lagi tinggal di sini, Dimas, ucap Rina dengan air mata buaya yang mengalir deras. Dimas sangat terkejut dan langsung menghampiri kakaknya. Ada apa, Kak Rina? Siapa yang membuat kakak menangis? Tanya Dimas cemas. Rina menunjuk ke arah kamar Naya. Istrimu, Dimas. Naya sangat membenciku. Naya melempar pakaian kotorku ke lantai dan Naya mengusirku dari rumah ini, Dimas, isak Rina dengan sangat dramatis. Dimas mematung. Wajah Dimas langsung memerah karena emosi yang tersulut oleh kebohongan Rina. Tanpa bertanya lebih lanjut, Dimas berjalan cepat menuju kamar, tempat Naya sedang melipat pakaian. Dimas membuka pintu kamar dengan sangat kasar. Naya, apa yang kamu lakukan pada Kak Rina? Bentak Dimas dengan suara keras. Naya terkejut dan menjatuhkan pakaian yang sedang dilipatnya. Naya menatap Dimas dengan mata membesar. Mas, aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya meminta Kak Rina mencuci pakaiannya sendiri. Naya berusaha menjelaskan dengan suara tenang. Tapi Dimas sudah buta oleh manipulasi Rina. Kamu berbohong, Naya. Kak Rina menangis di luar. Kak Rina bilang kamu melempar bajunya dan mengusirnya. Kenapa kamu begitu jahat pada keluargaku, Naya? Tuduh Dimas bertubi-tubi. Air mata Naya langsung mengalir. Naya merasa dadanya sesak yang teramat sangat. Suaminya lebih mempercayai kebohongan kakaknya daripada kejujuran istrinya sendiri. Mas Dimas, demi Tuhan aku tidak mengusirnya. Kenapa Mas tidak percaya padaku? Tangis Naya memilukan. Tapi Dimas malah memalingkan wajahnya. Minta maaf pada Kak Rina sekarang, Naya, atau aku tidak akan memaafkanmu, ucap Dimas dingin, lalu keluar dari kamar. Beberapa hari setelah pertengkaran hebat itu, situasi menjadi semakin rumit ketika Butari, ibu mertua Naya, datang berkunjung. Naya menyambut Butari dengan penuh hormat. Naya mencium tangan Butari, berharap kehadiran ibu mertuanya bisa mencairkan suasana. Namun, Rina langsung mengambil alih situasi. Rina memeluk ibunya dan langsung menuntun Butari ke ruang keluarga, meninggalkan Naya sendirian di ambang pintu. Naya segera ke dapur untuk membuatkan teh hangat dan menyiapkan kue untuk Butari. Saat Naya berjalan membawa nampan teh ke ruang keluarga, Naya mendengar Rina sedang berbicara dengan Butari. Ibu lihat sendiri kan, Naya itu sangat lambat. Kalau bukan karena aku yang mengurus rumah ini, Dimas pasti sudah tidak terurus, Bu, bisik Rina pada Butari. Butari mengangguk pelan, wajahnya terlihat kecewa. Hati Naya kembali hancur. Fitnah yang disebarkan Rina kini meracuni pikiran ibu mertuanya. Naya meletakkan nampan teh di meja dengan tangan yang sedikit bergetar. Butari menatap Naya dari atas ke bawah. Naya, istri itu harus sigap melayani suami. Kamu jangan terus-terusan membebani Rina. Rina itu tamu di sini, bukan pembantumu, tegur Butari dengan nada dingin. Naya menelan ludah, mencoba menahan air mata yang mendesak. Iya, Bu, Naya selalu mengurus Mas Dimas sendiri, jawab Naya pelan. Rina langsung memotong ucapan Naya. Mengurus bagaimana, Naya?
Kemarin saja kemeja Dimas aku yang menyetrika karena kamu sibuk di kamar. Rina kembali berbohong. Naya membelalakkan matanya, menatap Rina tidak percaya. Naya ingin membantah, tapi Naya tahu berdebat di depan Butari hanya akan membuat Naya terlihat buruk. Naya akhirnya memilih diam, menundukkan kepalanya, membiarkan dirinya ditindas oleh fitnah yang sangat kejam. Naya merasa semakin terpojok dan terisolasi di rumahnya sendiri. Malam hari setelah Butari pulang, Naya sedang merapikan meja di ruang tamu. Tanpa sengaja, Naya melihat ponsel Rina tergeletak di atas sofa dengan layar yang masih menyala. Naya berniat mematikannya, tapi mata Naya tertuju pada sebuah pesan yang terbuka di layar. Pesan itu dari seseorang bernama Siska. Naya membaca deretan pesan itu, dan seketika napas Naya terhenti. Siska menulis, "Kak Rina, jadi kapan aku bisa makan malam dengan Dimas? Aku sudah tidak sabar." Dan balasan dari Rina tertulis jelas, "Tenang saja Siska, aku sedang menyingkirkan istrinya perlahan-lahan. Dimas pasti akan segera menceraikannya. Kamu bersiap saja, akhir pekan ini aku atur pertemuannya." Tangan Naya bergetar hebat memegang ponsel itu. Jantung Naya seakan berhenti berdetak. Rina, kakak iparnya sendiri, secara diam-diam menjodohkan Dimas dengan wanita lain. Ini adalah rencana jahat untuk menghancurkan pernikahan Naya. Air mata Naya tumpah seketika. Naya tidak bisa lagi menahan rasa sakit di dadanya. Perasaan dikhianati, direndahkan, dan diinjak-injak. Semuanya bercampur menjadi satu. Naya meletakkan ponsel itu kembali ke sofa dengan tangan gemetar. Naya mundur beberapa langkah, menatap ruang tamu itu dengan pandangan kabur karena air mata. Selama ini Naya mencoba bertahan, mencoba bersabar, mencoba menjadi istri yang patuh. Tapi balasannya, Naya dijebak dalam permainan kotor kakak iparnya yang menginginkan ayah hancur. Naya berlari ke kamar mandi, mengunci pintu, dan menangis tanpa suara. Naya menyalahkan keran air agar isak tangisnya tidak terdengar oleh siapapun. Naya meremas dadanya yang terasa sangat sesak. Naya tahu, Naya tidak bisa lagi mundur. Bukti sudah ada di depan mata. Naya harus mengakhiri semua kegilaan ini. Apapun risikonya. Meski itu berarti Naya harus mengorbankan segalanya. Halo pendengar setia Retak Janji, jika kalian menyukai kisah yang penuh emosi ini sejauh ini, jangan lupa untuk like, share, dan komen ya. Dukungan kalian sangat berarti untuk kami. Kembali ke kisah Naya. Naya berdiri di depan cermin kamar mandinya. Mata Naya bengkak, wajahnya pucat. Tapi ada satu hal yang berbeda di mata Naya sekarang. Sebuah ketegasan. Naya keluar dari kamar mandi dan langsung menuju ruang kerja Dimas. Dimas sedang fokus melihat laptopnya. Naya menutup pintu ruang kerja dengan rapat. "Mas Dimas, kita harus bicara sekarang," ucap Naya dengan suara bergetar namun sangat jelas. Dimas menghela napas panjang. Terlihat enggan. "Ada apa lagi, Naya? Aku sedang banyak kerjaan." "Jangan mulai lagi pertengkaran soal Kak Rina," sahut Dimas tanpa menoleh. Naya mendekat ke meja Dimas. "Mas harus tahu kebenarannya. Kak Rina sedang berusaha menghancurkan pernikahan kita. Kak Rina menjodohkanmu dengan wanita bernama Siska," ucap Naya dengan napas memburu. Mendengar hal itu, Dimas langsung menatap Naya dengan dahi berkerut. "Apa maksudmu, Naya? Jangan mengarang cerita. Kak Rina tidak mungkin melakukan hal serendah itu," bentak Dimas. Naya menggelengkan kepalanya kuat-kuat. "Aku melihat pesan di ponsel Kak Rina, Mas. Kak Rina sendiri yang mengetik bahwa dia sedang menyingkirkan aku agar Mas bisa bersama Siska. Sadarlah, Mas. Kak Rina terus-terusan menfitnahku di depanmu." Naya berteriak histeris, meluapkan semua rasa frustasinya. Dimas berdiri dari kursinya. Bukannya percaya pada istrinya, Dimas malah terlihat sangat marah pada Naya. "Kamu sudah gila, Naya? Kamu lancang memeriksa ponsel kakakku. Kamu yang sebenarnya ingin merusak hubungan keluargaku kan?" Tuduh Dimas balik menunjuk wajah Naya. Naya terkesiap. Hatinya seperti disambar petir berulang kali. Suami yang Naya bela mati-matian,
justru menganggap Naya yang gila. Tiba-tiba, pintu ruang kerja terbuka. Rina berdiri di sana dengan wajah yang dibuat-buat panik. Rina lupanya mendengar perdebatan mereka dari luar. "Ada apa ini, Dimas? Kenapa kalian bertengkar malam-malam?" tanya Rina dengan suara lembut yang sangat memuakkan bagi Naya. Dimas menatap Rina dengan pandangan meminta maaf. "Naya menuduh kakak menjodohkanku dengan wanita lain. Naya bahkan diam-diam membaca pesan di ponsel kakak," jawab Dimas. Rina berpura-pura sangat terkejut, lalu menutupi mulutnya dan mulai menangis. "Ya Tuhan, Naya, kenapa kamu sangat jahat padaku? Siska itu hanya teman kerjaku yang sedang butuh bantuan hukum dari Dimas. Kenapa kamu memelintir ceritanya menjadi seburuk ini?" Rina menangis terseduh-seduh, memainkan perannya dengan sangat sempurna. Naya menggelengkan kepala, merasa muak dengan sandiwara Rina. "Pembohong, kamu bilang sendiri ingin menyingkirkanku," teriak Naya pada Rina. Dimas membanting tangannya ke meja. "Cukup, Naya," bentak Dimas menggelegar di seluruh ruangan. Naya terlonjak kaget. Dimas menatap Naya dengan pandangan yang sangat dingin, pandangan yang belum pernah Naya lihat sebelumnya. "Aku sudah muak dengan sikap kekanak-kanakanmu, Naya. Kakak Rina sudah banyak berkorban untukku sejak kecil. Kamu sebagai istri seharusnya bisa bersabar dan mengalah. Kenapa kamu terus mempermasalahkan hal kecil?" ucap Dimas tanpa ampun. Naya terdiam. Air matanya berhenti mengalir. Rasa sakit di hatinya sudah mencapai titik terdalam, hingga Naya merasa mati rasa. Naya menatap pria di hadapannya itu dalam-dalam. "Bersabar, Mas. Aku harus bersabar melihat rumah tanggaku dihancurkan perlahan-lahan. Aku harus bersabar melihat suamiku sendiri tidak pernah melindungiku." Naya bertanya dengan suara yang sangat lirih, sangat rapuh, menyisakan kepedihan yang tiada tara. Dimas membuang muka, tidak mau menatap mata Naya yang penuh luka. Malam itu juga, Naya kembali ke kamarnya. Naya sudah membuat keputusan paling sulit dalam hidupnya. Semua usahanya untuk mempertahankan rumah ini telah gagal. Naya mengambil sebuah koper dari dalam lemari. Dengan tangan yang bergetar hebat, Naya mulai memasukkan pakaian-pakaiannya ke dalam koper tersebut. Setiap kali Naya memasukkan selembar baju, ingatan tentang masa-masa indahnya bersama Dimas terlintas di benaknya. Naya teringat saat Dimas meminangnya, teringat senyum Dimas di hari pernikahan mereka. Tapi semua kenangan indah itu kini telah ternoda oleh pengkhianatan emosional dan campur tangan Rina. Naya menangis terseduh-seduh di depan kopernya. "Maafkan aku, Mas. Aku sudah tidak sanggup lagi berada di sini," bisik Naya di sela-sela tangisnya. Naya mengemas barang-barangnya dengan cepat, takut kehilangan keberaniannya jika Naya berlama-lama di kamar itu. Setelah selesai berkemas, Naya menyeret kopernya keluar dari kamar. Roda koper itu berbunyi di lantai kayu, memecah keheningan rumah. Dimas keluar dari ruang kerjanya dan melihat Naya bersiap pergi. Mata Dimas sedikit membesar, namun gengsi menahannya. "Kamu mau kemana, Naya? Jangan bertingkah konyol dengan kabur dari rumah," tegur Dimas. Naya berhenti melangkah. Naya menatap Dimas untuk terakhir kalinya malam itu. "Aku tidak kabur, Mas. Aku hanya pergi untuk menyelamatkan kewarasanku. Selama ada Kak Rina di sini, dan selama Mas tidak mau mendengar suaraku, tempatku bukan di rumah ini lagi," ucap Naya dengan suara yang sangat tegar, meski hatinya menjerit kesakitan. Naya kemudian membuka pintu utama dan berjalan keluar menembus dinginnya malam. Dimas mematung di tempatnya. Pintu rumah tertutup rapat. Rumah itu seketika terasa sangat sunyi dan hampa tanpa kehadiran Naya. Naya tiba di rumah Rani, sahabat karibnya. Rani yang membuka pintu sangat terkejut melihat Naya berdiri dengan koper, wajah pucat, dan mata yang sangat bengkak. "Astaga Naya, ada apa ini?" Rani langsung menarik Naya masuk ke dalam dan memeluknya erat. Di dalam pelukan Rani, pertahanan Naya akhirnya benar-benar runtuh. Naya menangis sejadi-jadinya, menumpahkan segala penderitaan yang selama ini Naya pendam sendirian.
Rani mengusap punggung Naya dengan penuh kasih sayang. "Keluarkan semuanya, Naya. Menangislah sampai kamu merasa lega," bisik Rani. Naya menceritakan semuanya, tentang Rina yang mengatur rumahnya, fitnah yang disebarkan, niat Rina menjodohkan Dimas, dan bagaimana Dimas mengusirnya secara tidak langsung. Rani ikut menangis mendengar betapa hancurnya hati sahabatnya itu. Malam itu Naya tidur di kamar tamu rumah Rani, berharap Naya tidak perlu bangun untuk menghadapi kenyataan pahit esok hari. Sementara itu di rumah, setelah kepergian Naya, suasana terasa sangat berbeda. Dimas duduk sendirian di sofa ruang tamu. Perasaan bersalah mulai menyelinap ke dalam relung hatinya, namun egonya masih menahan. Rina keluar dari kamarnya dengan senyum yang tertahan. "Biarkan saja dia pergi, Dimas. Nanti juga Naya akan kembali memohon-mohon padamu. Besok kakak akan memasakkan sarapan spesial untukmu," ucap Rina santai. Namun keesokan paginya, semuanya kacau. Rina bangun kesiangan. Sarapan tidak tersedia. Pakaian kerja Dimas masih menumpuk di keranjang dan belum disetrika. Dimas terburu-buru mencari kemejanya. "Karina, mana kemeja kerjaku?" teriak Dimas panik. Rina keluar dari kamar dengan rambut berantakan. "Aduh Dimas, kakak pusing sekali pagi ini. Kamu pakai baju seadanya saja ya, atau kamu setrika sendiri sebentar," sahut Rina tanpa rasa bersalah. Dimas tertegun. Biasanya, jam segini Naya sudah menyiapkan segalanya dengan sempurna. Dimas mulai menyadari kehampaan yang nyata tanpa istrinya di rumah ini. Hari-hari berlalu tanpa Naya, dan hidup Dimas menjadi berantakan. Rumah yang dulu rapi dan harum, kini berdebu dan penuh barang berserakan. Rina sama sekali tidak mengurus rumah tangga seperti janjinya. Lebih parah lagi, Dimas mendapati Rina sedang menelepon seseorang di ruang tamu suatu sore. Dimas yang baru pulang kerja, berhenti di balik pintu dan mendengarkan. "Iya, ibu tenang saja. Naya sudah keluar dari rumah ini. Siska juga sudah aku atur pertemuannya dengan Dimas akhir minggu ini. Dimas itu anak penurut. Dia pasti akan menuruti kemauanku," ucap Rina dengan tawa yang sangat licik kepada Butari di ujung telepon. Mata Dimas terbelalak lebar. Jantungnya berpacu cepat. Rina, kakak kandungnya sendiri, benar-benar merencanakan hal keji itu? Segala tuduhan Naya malam itu, semuanya benar. Dimas merasa seolah-olah ditikam dari belakang oleh darah dagingnya sendiri. Dimas melangkah masuk dengan rahang mengeras. "Jadi, apa yang Naya katakan semuanya benar, Kak?" Suara Dimas menggelegar, membuat Rina terlonjak kaget dan menjatuhkan ponselnya. Rina menoleh dengan wajah pucat pasi. "Dimas, kamu sudah pulang? Ini tidak seperti yang kamu dengar." Rina gelagapan, berusaha mencari alasan. Dimas menatap Rina dengan pandangan sangat tajam, dipenuhi rasa kecewa yang luar biasa. "Aku mendengar semuanya dengan telingaku sendiri, Kak. Kakak sengaja memfitnah Naya. Kakak sengaja menghancurkan rumah tanggaku hanya demi ego kakak sendiri. Istriku pergi karena kebohonganmu, Kak," teriak Dimas dengan mata berkaca-kaca. Dimas sangat menyesal. Dimas mengingat wajah Naya yang menangis hancur memohon untuk dipercaya. Namun Dimas justru membentaknya. Rasa bersalah yang teramat besar menghantam dada Dimas. Dimas akhirnya menyadari bahwa monster sesungguhnya dalam rumah ini bukanlah istrinya, melainkan kakaknya sendiri. Malam itu juga, Dimas pergi menuju rumah Rani. Dimas berdiri di depan pagar dengan perasaan campur aduk. Hujan turun rintik-rintik, menambah kesan sendu. Rani keluar dan menatap Dimas dengan sinis. "Mau apa kamu kesini, Dimas? Belum puas menghancurkan hati Naya," sindir Rani tajam. Dimas menundukkan kepala. "Tolong Rani, izinkan aku bertemu Naya sebentar saja. Aku tahu aku salah. Aku sangat menyesal," mohon Dimas dengan suara bergetar. Rani menghela napas, lalu memanggil Naya. Naya keluar dari dalam rumah, wajahnya terlihat jauh lebih tenang, namun matanya masih menyimpan luka yang dalam. Naya berdiri di teras, menjaga jarak dari suaminya. "Ada apa lagi, Mas? Apakah Mas belum puas mengusirku secara tidak langsung?" tanya Naya pelan, tanpa menatap mata Dimas. Dimas langsung berlutut di lantai teras yang dingin. Naya terkejut melihat Dimas berlutut di hadapannya.
Mas, apa yang kamu lakukan? Berdiri, ucap Naya mundur selangkah. Dimas menengadah, air mata membasahi wajah pria itu. Maafkan aku, Naya. Tolong maafkan suamimu yang bodoh ini. Aku sudah mendengar semuanya. Kak Rina benar-benar merencanakan semuanya. Kamu benar, sayang. Kamu benar, dan aku sangat bodoh karena tidak mempercayaimu. Tangis Dimas pecah di depan istrinya. Naya terdiam. Air matanya kembali menetes. Luka yang sudah Naya kubur dalam-dalam kembali terbuka. Rasa sakitku tidak bisa hilang hanya dengan kata maaf, Mas. Kamu membiarkan aku dihina di rumahku sendiri. Isak Naya pilu. Dimas memegang tangan Naya erat-erat. Aku tahu, Naya. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan mengembalikan semuanya. Aku akan melindungi rumah tangga kita. Tapi tolong, kembalilah padaku. Mohon Dimas penuh penyesalan. Naya menatap Dimas lama. Naya menarik napas panjang. Aku akan kembali dengan satu syarat mutlak, Mas. Keesokan harinya, Dimas pulang ke rumahnya sendiri. Rina sedang duduk santai di depan televisi. Dimas berjalan mendekati Rina dengan wajah tegas, tanpa keraguan sedikit pun. "Karina, tolong kemasi barang-barangmu sekarang," ucap Dimas datar. Rina menoleh, mengerutkan dahinya. "Maksudmu apa, Dimas? Kemasi barang kemana?" tanya Rina. "Kakak harus pindah dari rumah ini hari ini juga. Aku sudah menyewakan sebuah kamar kos yang layak untuk kakak di seberang kota. Kakak tidak bisa tinggal di sini lagi," jelas Dimas tanpa basa-basi. Wajah Rina memerah. Rina berdiri dengan penuh amarah. "Kamu mengusir kakak kandungmu sendiri demi perempuan itu, Dimas? Ibu akan sangat marah jika tahu hal ini," ancam Rina menggunakan nama Butari. Namun Dimas tidak gentar sama sekali. "Naya adalah istriku, tanggung jawabku di hadapan Tuhan. Aku tidak akan membiarkan siapapun, bahkan keluargaku sendiri, merusak pernikahanku," tegas Dimas. Rina menatap Dimas tak percaya. Adiknya yang dulu selalu menurut, kini berdiri menantangnya demi seorang istri. Menyadari Dimas tidak akan mundur, Rina akhirnya masuk ke kamar dengan membanting pintu. Setengah jam kemudian, Rina keluar membawa koper-kopernya, menatap Dimas dengan penuh kebencian, lalu melangkah keluar dari rumah itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sore harinya, Naya kembali menginjakkan kakinya di rumah itu. Dimas menyambut Naya di depan pintu. Dimas menggenggam tangan Naya, mencium kening Naya dengan penuh rasa syukur. "Selamat datang kembali di istanamu, Nyonya Rumah," bisik Dimas lembut. Naya tersenyum tipis. Rumah ini akhirnya kembali terasa lengang dan damai. Beban berat yang selama ini mencekik leher Naya akhirnya terangkat. Naya menatap sekeliling rumahnya, menyadari bahwa Naya berhasil merebut kembali kebahagiaannya dari ambang kehancuran. Minggu-minggu pertama setelah kepulangan Naya adalah masa penyembuhan. Memulihkan kepercayaan yang sempat hancur bukanlah hal yang mudah bagi Naya. Terkadang ketika Dimas pulang terlambat, Naya masih merasa cemas. Namun Dimas menunjukkan perubahan yang sangat luar biasa. Dimas selalu mengabari Naya, mendengarkan cerita Naya, dan selalu menempatkan Naya sebagai prioritas utamanya. Suatu hari libur, Dimas dan Naya menghabiskan waktu bersama menata ulang ruang keluarga. Mereka memindahkan kembali sofa yang dulu diubah oleh Rina, memasang kembali bingkai foto pernikahan mereka di dinding utama. Naya menatap bingkai foto itu sambil tersenyum tulus. Dimas memeluk Naya dari belakang, meletakkan dagunya di bahu Naya. "Maafkan aku karena pernah membiarkan orang lain merusak kebahagiaan kita, Naya. Aku berjanji, mulai sekarang, kamu adalah satu-satunya ratu di hatiku dan di rumah ini," bisik Dimas tulus. Naya menyandarkan kepalanya di dada Dimas. Hati Naya yang dulu terluka parah, perlahan-lahan mulai sembuh oleh cinta dan penyesalan tulus dari suaminya. Naya mengerti, pernikahan adalah perjalanan panjang yang tidak selalu mulus. Badai yang dibawa oleh Rina telah menguji ikatan Naya dan Dimas hingga ke batas maksimal. Tapi karena ujian itulah, Dimas kini menyadari betapa berharganya sosok Naya dalam hidupnya. Mereka makan malam berdua dengan hidangan sederhana buatan Naya. Dimas melahap masakan Naya dengan sangat antusias. "Masakanmu selalu yang terbaik, sayang," puji Dimas. Naya tersipu malu. Tawa kecil kembali menghiasi ruang makan itu.
Rumah yang sempat menjadi medan konflik batin kini kembali diisi oleh kehangatan cinta yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa bulan kemudian, Butari datang berkunjung lagi. Kali ini, Dimas telah menetapkan batasan yang sangat jelas sejak awal. Saat Butari mulai berkomentar sinis tentang pekerjaan rumah tangga Naya, Dimas langsung memotongnya dengan sopan namun tegas. "Ibu, Naya adalah istri yang hebat. Kami membagi tugas rumah bersama. Naya bukan pembantu, Bu. Dia pendamping hidupku," ucap Dimas. Butari terdiam. Butari menyadari bahwa putranya kini tidak bisa lagi dipengaruhi seperti dulu. Butari melihat ketegasan di mata Dimas dan rasa hormat Dimas kepada istrinya. Perlahan, Butari mulai menerima kenyataan itu dan berhenti mencampuri urusan rumah tangga mereka. Naya merasa sangat bersyukur. Dimas benar-benar menepati janjinya untuk menjadi perisai bagi Naya, melindungi Naya dari siapapun yang mencoba menyakitinya. Sedangkan hidup Rina tidak berjalan dengan baik. Kabar terakhir yang didengar Dimas, Rina selalu berpindah-pindah tempat kos karena selalu berkonflik dengan teman-teman kosnya. Sifat egois dan manipulatif Rina ternyata membuat Rina dijauhi oleh banyak orang. Dimas tetap memberikan bantuan finansial sekadarnya untuk kakaknya. Namun Dimas dengan tegas menolak jika Rina meminta izin untuk menginap kembali di rumah Naya. Dimas telah menarik garis batas yang tidak boleh dilewati oleh siapapun. Naya tidak lagi menyimpan dendam pada Rina. Naya merasa kasihan, namun Naya juga menyadari bahwa memaafkan tidak berarti harus membiarkan orang yang beracun kembali masuk ke dalam hidup kita. Kedamaian batin Naya adalah prioritas yang harus dijaga. Kisah Naya memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga. Ketika sepasang suami istri mengikat janji suci, mereka membentuk sebuah unit keluarga baru. Suami harus menjadi pelindung bagi istrinya, dan istri harus menjadi tempat pulang paling nyaman bagi suaminya. Keluarga besar, baik itu orang tua maupun kakak ipar, harus memiliki batasan agar tidak terlalu jauh mencampuri urusan dapur rumah tangga orang lain. Naya berhasil membuktikan bahwa seorang istri tidak boleh hanya diam ketika harga dirinya diinjak-injak di dalam rumahnya sendiri. Terkadang, kita harus mengambil langkah yang sangat ekstrim, pergi untuk sementara waktu, agar pasangan kita menyadari nilai kehadiran kita yang sesungguhnya. Naya kini berdiri di halaman belakang rumahnya, menyiram tanaman hias dengan senyum yang mengembang sempurna. Dimas mendekat dari belakang, memeluk pinggang Naya, dan ikut memandangi bunga-bunga yang sedang bermekaran. Matahari sore menyinari wajah mereka dengan kehangatan yang mendamaikan jiwa. Naya tahu, masa depan mungkin akan membawa rintangan-rintangan baru. Namun selama Dimas berdiri kuat di sampingnya, menggenggam tangannya, Naya yakin mereka akan mampu melewati badai apapun secara bersama-sama. Begitulah akhir dari kisah perjuangan Naya mempertahankan istananya. Terima kasih telah mendengarkan perjalanan emosional ini hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kisah ini kepada teman-teman kalian. Dukungan kalian membuat Retak Janji terus bisa menghadirkan cerita-cerita nyata penuh makna. Sampai jumpa di kisah penuh intrik selanjutnya.